Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masumi dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada, sore ini kita bincang-bincang lagi seperti periode atau mungkin beberapa hari yang lalu kita sudah membahas tentang tema yang sangat-sangat menarik, yaitu terkait dengan salah paham tentang pemahaman religionitas dengan spiritualitas. Nah, seperti yang lalu, kita juga akan diskusi dengan Ustadz Adnin Armas yang sudah hadir di studio. Kita akan membahas beberapa hal menyambung dari pertemuan kita beberapa hari yang lalu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, kita jumpa lagi, kita kembali ke diskusi soal religiositas dan spiritualitas ini. Ini ada beberapa poin-poin yang memang seperti dipertentangkan gitu ya. Dipertentangkan, jadi seolah-olah jadi antara agama dengan spiritual itu mana yang menang, mana yang kuat gitu. Siapa yang apa namanya lebih bagus atau lebih ada yang bagus, ada yang tidak bagus gitu, ada yang tepat, ada yang tidak tepat. Misalnya ya, kalau kemarin kita sudah bahas 3 poin, sekarang poin yang lain, yang ada 3 poin lagi yang satu, yaitu religiositas itu sering disconnect ya dengan fakta dan realita. Sementara spiritualitas menghubungkan fakta dan realita. Gimana Ustaz? Ya, ini bagi pemirsa itu perlu melihat lagi video kita yang pertama, Pak Ahmad Eri. Jadi biar dipahamin apa yang dimaksud dengan religiositas dan apa yang dimaksud dengan spiritualitas. Itu. Jadi pemirsa Masumi TV silakan dilihat, itu yang pertama, biar ini sebagai satu kelanjutan kan begitu. Nah, ini yang juga jadi penafsiran semakin liar. Jadi seakan-akan meletakkan agama Islam, kita bicara sebagai seorang muslim di situ, yang disconnect dengan fakta dan realitas. Nah, ini kan mengada-ngada. Ya kan, fikih itu adalah fahmul waqi' itu. Nggak mungkin fikih itu ada kalau dia terputus daripada realitas. Kan menyelesaikan masalah yang ada itu. Fakta di lapangan bagaimana terkait dengan berbagai masalah, lingkungan kah, ya kan, dalam muamalah kah, hubungan interaksi, politik, ekonomi, semua itu. Namanya fikih, ya dia fahmul waqi', memahami realitas. Itu artinya, ya, memahami realitas ya tentu berdasarkan ajaran Islam, ya, berdasarkan wahyu, berdasarkan Quran, berdasarkan hadis, berdasarkan kemudian bagaimana mengambil kesimpulan, itu istinbat namanya, ya kan, mengambil kesimpulan dari Al-Quran, dari hadis. Nah, itu kan yang dibicarakan dalam fikih, dan fikih itu adalah bagian yang inherent gitu. Nah, jadi kalau disconnect, nah ini kan udah mengada-ngada gitu. Dan itu spiritualitas dipahami seakan-akan, nah bagaimana justru ya, karena spiritualitas tadi itu terkesan mengabaikan hukum formal, kita udah bicarakan di pertemuan yang lalu. Nah, bagaimana dia justru bisa sesuai dengan realitas, justru ketika hukum itu diabaikan. Hukum itu kan artinya juga memahami keadaan. Jadi semakin lama penafsiran ini yang awalnya seakan-akan begitu indah, tapi kalau kita kaji lagi secara lebih mendalam, justru menimbulkan banyak masalah. Itu yang pertama ya. Ini ada lagi yang lain. Apa namanya? Religius mempersempit persaudaraan berdasarkan iman. Spiritual memperluas persaudaraan berdasarkan kemanusiaan. Nah ini lagi di antara iman dengan kemanusiaan. Kita harus ngecek lagi yang dimaksudkan dengan kemanusiaan apa. Itu kan seakan-akan satu kata yang begitu indahnya ya, dirumuskan oleh siapa yang merumuskan kemanusiaan? PBB merumuskan. Omdo PBB itu tiap hari orang Islam dibantai di Gaza, itu mana suara PBB selama puluhan tahun? Apa sebelum PBB dunia barat yang merumuskan kemanusiaan? Imperialisme, kolonialisme, semua mereka yang buat kok. Sekarang kapitalisme juga menghisap. Omdo, kemanusiaan versi siapa?
Belajar aja dari Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ah, itu lebih tinggi nilainya. Lebih jelas ya. Lebih jelas. Betul, Ya kan, humanisme versi apa? Versi PBB, versi orang barat. Udah itu dia melemahkan seakan-akan keimanan itu menjadi lebih rendah dari kemanusiaan. Yang benar aja. Ya kan, dia berarti tidak Pancasilais karena kemanusiaan yang adil dan beradab juga berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, gitu loh. Betul. Jadi makin lama makin ngaco. Tapi menggunakan bahasa-bahasa seperti kemanusiaan, nggak ada masalah dengan kemanusiaan. Kemanusiaan versi yang mana? Itu. Kemanusiaan antara HAM juga itu, HAM itu lebih kepada substansinya adalah politik. Itu. Bukan berarti konsep itu adalah benar. Gitu loh. Kita juga punya, maka sekarang kita bicara kultur ya. Hukuman mati manusiawi atau enggak? Beda pendapat di antara mereka. Ada yang setuju, ada yang enggak. Aborsi, hukuman itu setuju atau tidak secara manusiawi? Karena satu sisi membunuh, tapi satu sisi seorang ibu itu dia juga punya kebebasan. Ada lagi persoalan lain seperti euthanasia. Kalau Pak Eri pernah dengar itu, EU itu artinya adalah baik, thanatos itu artinya mati. Jadi pasien minta supaya mati itu lebih baik bagi dia ketimbang dia tetap hidup tapi sakit, gitu loh. Hak untuk mati. Tadi hak bunuh, apa namanya, ibaratnya tadi adalah hukuman mati, sekarang malah ada orang bilang bukan hak untuk hidup, hak untuk mati. Itu loh. Jadi ada kontradiksi kan di situ kan, ada bicara hak hidup, bicara hak mati. Nah, belum lagi dengan fenomena kemanusiaan atas nama mengatasnamakan kemanusiaan untuk membela LGBT. Iya, itu dia. Ya kan? Jadi kemanusiaan seperti apa? Kemudian keimanan dengan begitu mudah dia turunkan. Tafsirnya. Sebagai seorang muslim kita nggak bisa terima. Keimanan itu seakan-akan menjadi sesuatu yang lebih rendah daripada kemanusiaan. Mantap, mantap. Oke, satu lagi nih Pak, saat ini terakhir ya. Religius dan sains dipaksa disatukan dengan ilmu cocokologi lah. Sementara spiritualitas berjalan seiring dan bergandeng tangan dengan sains. Nah ini makin lama makin ngaco. Ngaco lagi itu. Ngaco lagi. Ngaco iya, lagi, kan? iya. Nah di kita itu tidak ada persoalan. Nah di dalam ajaran Islam kita tidak ada seperti Bruno atau Galileo Galilei. Bruno yang mati dibakar karena mengatakan heliosentris, atau Galilei atau Galileo Galilei atau Kopernikus lah, yang bukunya baru terbit setelah dia mati gitu ya. Di kita nggak ada kok. Dia tuh bukan, jangan disederhanakan menjadi apa cocokologi ya. Cocok-cocokin gitu. Cocok-cocokin enggak. Bahkan kosakata ilmu sendiri itu dari bahasa Arab. Ya, artinya menunjukkan bahwasanya begitu tingginya Islam. Islam itu peradaban ilmu. Peradaban ilmu dia. Nggak ada ibaratnya dia bisa terlepas karena dia peradaban ilmu dan sampai sekarang tuh nggak terkalahkan. Kalau bicara tentang keilmuan, bagaimana sikap adab dalam berilmu ya, luar biasa orang Islam itu. Orang bisa jadi masuk Islam itu ketika melihat santri itu begitu takzimnya, menghormati. Ibarat kalau nggak ada Pak Kiai itu, guru santri itu tetap aja dia cukup Pak Kiai itu mewakili dirinya itu dengan letak kopiah ibaratnya di kelas gitu kan. Tapi nggak ada itu di yang lain begitu loh. Bagaimana takzimnya, dan itu banyak itu ilmu itu belum belajarnya ya. Baru cara untuk mendapatkannya dia wudhu dulu. Imam Bukhari atau Imam Malik itu kalau mengajar itu bukan membelakangi kiblat tapi menghadap kiblat, ya kan? Kemudian kalau apa namanya sebelum mengajar itu Imam Bukhari ini mengatakan begini, ma adkhaltu fihi haditsan illa ikhtasaltu wassallaitu rak'atain. Aku itu hanya memasukkan satu hadis ke dalam bukuku ini, ya. Itu aku baru melakukan itu, baru aku masukkan itu satu hadis kalau aku udah terlebih dahulu mandi dan aku sholat 2 rakaat. Itu loh. Itu belum bicara konten, bicara bagaimana dia menghargai ilmu itu, mandi dulu gitu loh. Habis itu nggak cukup dengan mandi, sholat dulu 2 rakaat. Kenapa? Nyari berkah. Nah, jadi betul-betul ilmunya barokah tadi, menghadap kiblat, ya kan? Nah, dan di dalam konteks kita luar biasa bagaimana ilmu itu
menjadi, ya kita tahu ya, kayak kata Al-Jabar sendiri dari bahasa Arab, kan begitu. Kemudian juga istilah-istilah di dalam zat itu kan dari bahasa Arab, zat itu ya kan, unsur itu dalam bahasa Arab itu, unsur anasir ya kan. Jadi ya nggak terlepas gitu loh. Artinya tetap aja yang namanya ilmu sains di Islam itu sangat bergandengan tangan. Bahkan dulu itu al-juz'ul ladzi la yatajazza dulu ya, kalau kita bicara Yunani kuno tuh kenapa dibilang dunia modern, salah satu idenya mereka itu seakan-akan membuat sains baru gitu loh, atau sains, kalau dalam Galileo itu namanya apa namanya, novum ya, novel itu artinya baru ya. Jadi ada sains baru lah idenya. Nah, new science itu kan, yang dunia modern kan menganggap new science. Galileo, Copernicus, Newton, artinya itu berbeda dengan filsafat yang diajarkan oleh Aristoteles. Karena yang dominan sebelumnya itu adalah Aristoteles. Jadi yang baru ini berbeda dia. Nah, diantara yang berbeda itu adalah konsep atom. Nah, atom di dalam filsafat Aristoteles itu dianggap bukan menjadi inti daripada materi yang ada, persoalan. Jadi materi ini kan kalau dibagi ini pada akhirnya bagi Aristoteles itu adalah infinitely divisible. Itulah artinya sesuatu yang akan bisa dibagi tidak henti, tak hingga itu. Nah, itu bagi Aristoteles. Nah, New Science kemudian berpendapat baru muncul kata atom, bahkan pada Dalton pada abad ke-19. Nah, kalau kita baca karya para ulama kita dulu, ini kan baru muncul lagi di barat tahun 1900. Dulu udah ada dibahas di Yunani, tapi nggak mendapat tempat dia. Bagi Plato nggak mendapat tempat, bagi Aristoteles mendapat tempat, bagi filsafat-filsafat orang di barat itu pada zaman pertengahan barat itu nggak mendapat tempat. Baru mendapat tempat itu abad ke-19. Beda banget dengan orang Islam. Fakhruddin Ar-Razi nulis satu buku ini seperti begini tentang atom. Tentang al-juz'ul ladzi la yatajazza. Kira-kira setebal inilah dia udah membahas tahun 1100-an, 1200 itu. Luar biasa. Jadi jangan bicara tentang ilmu deh sama orang Islam ibaratnya, ya kan? Di dalam ayat Al-Quran tentang pengetahuan, mencari ilmu itu juga adalah wajib, fardu ain loh ininya. Nah, ya kan, orang yang mencari ilmu adalah sama dengan mujahid. Dalam Al-Quran banyak ayat, dalam hadis banyak ayat, peribahasanya adalah peribahasa ilmu. Islam itu adalah peradaban ilmu. Tiba-tiba dia bilang Islam itu nggak cocok dengan ilmu. Ya, artinya dari penjelasan Ustadz tadi, apa-apa tadi 3 poin yang kita bahas tadi tentang perbedaan antara religiositas dengan spiritualitas itu jelas-jelas terjawab, terbantahkan ya, apa-apa yang tadi sudah kita bahas. Terakhir tadi ya barusan bahwa ya justru ilmu dan sains itu sangat-sangat bersahabat dengan Islam. Justru Islam lah ya. Kalau penjelasan Ustadz tadi, Islam lah ya. Contoh satu lagi, Pak Eri, ini ya. Nah, itu apa yang dulu, ini sumbangan orang Islam dengan Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Al-Ghazali itu sumbangsihnya apa? Itu yang waktu itu nggak terbayang. Dulu kalau Aristoteles, dia bicara koherensi, konsistensi. Sampai sekarang kan kita bicara koherensi, konsistensi. Kalau nonton satu drama itu kita udah kira-kira bisa kita tebak lah endingnya bagaimana. Karena kan ada cerita-cerita sebelumnya, alur ceritanya yang kemudian bisa diambil. Nah, itu yang terjadi ratusan tahun seperti begitu. Tapi ada fenomena mukjizat. Nah, fenomena mukjizat ini kan di luar skenario dia. Nggak seperti biasanya kan, biasanya kayak begini, tapi ada mukjizat. Nah, Imam Al-Ghazali kemudian merumuskan satu konsep bahwasanya di luar skenario itu juga bisa sesuatu yang memungkinkan gitu loh. Yang tidak kepikiran gitu. Tapi bisa itu terjadi gitu. Enggak kita itu nggak koheren ya kan, nggak koheren. Nah, out of the box lah ibaratnya. Nah, itu ada yang dulu dikenal, dan itu yang kemudian kalau ada seorang filosof baru kemudian pada abad ke-17 namanya David Hume. Itu baru dia menyuarakan itu dalam bahasa Latin. Ketika David Hume itu menulis, dulu orang nulis semua dalam bahasa Latin. Newton dalam bahasa Latin, David Hume dalam bahasa Latin ya, itu yang disebut dengan Deus ex machina. Deus itu Tuhan, ex itu dari, machina itu mesin. Atau dalam bahasa Yunani kuno namanya Theos apo mechanes. Theos itu artinya Tuhan, apo itu dari,
mekanis itu mesin. Jadi Tuhan sebagai pencipta, maksudnya begitu. Nah, jadi ketika mengaitkan apa yang ada, itu seorang Imam Ghazali dengan yang lain dia kaitkan bahwasanya peristiwa ini juga ada penyebabnya. Penyebabnya nggak lepas daripada kuasa, kehendak dan ilmu Allah gitu loh. Nah, itu di luar skenario yang terjadi. Dan David Hume kemudian dia melihat kausalitas itu adalah tidak mesti ini harus menyebabkan itu, gitu loh. Nah, dan apa yang terjadi sekarang kan ada banyak faktor. Orang itu sembuh, salah satu faktornya oke, kita bisa bilang obat, tapi kan bukan cuma obat. Kalau kondisi badannya juga nggak mampu untuk menyerap, ya kan ada orang minum obat yang sama, tapi kondisi beda fisik orang kan bisa beda-beda. Satu dengan obat yang sama bisa sembuh, satu tambah sakit, makin kompleks pula dia. Kalau badannya kemudian ada penyakit yang lain misalnya ya, antara diabetes dengan ginjal itu kan dua yang udah kompleks itu, yang kontras, ya kan satu perlu gula, satu nggak boleh gula gitu loh. Jadi intinya ada yang di luar skenario itu sangat mungkin. Itu ya? Kita bisa bilang mukjizat. Indonesia merdeka juga di luar skenario ibaratnya, ya kan? Ada yang tahu dan dalam hidup kita seringkali itu terjadi. Oke, terima kasih Ustadz Amin sudah. Dan itu sumbangan, sumbangan untuk dunia Barat waktu itu dengan David Hume ya. Itu David Hume baru cerita tahun 1700, Imam Ghazali itu tahun 1100. Jadi 500 tahun sebelum David Hume. luar biasa mendahului zamannya. Nah, yang seperti ini memang harus terus kita sosialisasikan, kita ajarkan, kita informasikan ke pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel, sehingga teman-teman internal Masumi kita dan pemirsa yang lain dari masyarakat umum juga bisa mendengarkan apa-apa tadi yang disampaikan oleh Ustadz Anin tentang perbedaan antara religiolitas dengan spiritualitas. Itu bisa terjawab. Ini adalah pembahasan kita yang kedua. Yang lalu sudah yang pertama, sekarang kita sambung. Nanti kita akan sambung lagi pada periode atau masa atau waktu beberapa hari ke depan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.